pada banyak keburukan dan Islam menaruh perhatian besar terkait hal ini. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf dengan tema amarah menghancurkan amal. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan untuk berbagi ilmu hari ini. Seperti Dinda. Iya. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, hari ini temanya sangat menarik, berkaitan dengan marah yang bisa menghancurkan amal. Nah, kalau kita kemudian melihat dari kacamata tasawuf dari Imam Al-Ghazali, mengapa kemudian marah ini salah satu penyebab ya amal kita itu bisa sia-sia? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, sederhana sekali kalau kita ingin memahami bahwa marah itu sesuatu yang manusiawi dan dia adalah perangkat kehidupan. Betul. Untuk mendeteksi seseorang itu punya reaksi terhadap sesuatu itu, maka diantaranya orang itu marah. Nah, hanya saja marah yang tidak terkendali, maka marah itu dia bisa menghancurkan sisi-sisi lain, termasuk amal ibadah kita bisa menjadi hilang ketika marah ini berkembang. Imam Al-Ghazali mengatakan al-ghadabu syu'latun minan nar. Marah itu adalah jilatannya api neraka. Jilatannya api neraka. Artinya sebuah simbolik ya, kalimat metaforis yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa beliau menggambarkan itu orang yang marah itu darahnya itu mendidih, darahnya itu memuncak, yang ada di dalam hati itu dari lantaran tidak bisa membalas. Orang kalau tidak bisa membalas, maka justru bahkan marah lagi akan melahirkan dendam. Dendam akan melahirkan dengki itu. Jadi gara-gara satu marah ini melahirkan sifat-sifat yang lain yang buruk. Nah, itu mengapa kemampuan seseorang untuk mengendalikan marah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi orang kalau nggak punya marah bermasalah dia. Iya, betul. Dia sakit jiwa kalau dia nggak punya marah, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan itu dia kalau menyangkut tentang dirinya, dihina, disakiti, dijatuhkan, nggak pernah marah beliau. Tetapi kalau ketika sudah menyangkut kehormatan agama, Al-Quran, Tuhan, marahnya luar biasa, gitu ya. Nah, begitu juga ketika marah ini dimanage, nampaknya seperti itu orang Islam itu akan bagus karena dia tahu kapan dia mesti marah, kapan dia mesti berkasih kepada orang di sekelilingnya dia. Terutama di rumah kan, nggak bisa memanage marah ini, maka rumah tangga itu jadi neraka gitu loh. Jadi itu tadi ya Pak Kiai, highlightnya adalah marah itu ada yang diperbolehkan untuk hal-hal tertentu, ada yang kemudian tidak perlu sebenarnya untuk marah-marah begitu ya. Betul. Dalam aspek yang lain. Tapi sebenarnya kalau itu tadi Pak Kiai, artinya kalau misalnya kita mau marah kepada hal yang mencederai harga diri, itu bolehkah sebenarnya? Dari sisi syariat boleh. Boleh. Dalam pengertian karena dia menyakiti, perbuatan menyakitkan itu melanggar. Cuma sebenarnya ada obat yang lebih bagus ketika dia diam. Diam itu pertama menegur orang yang melakukan kesalahan, yang kedua dia ada yang dia rasakan sesuatu yang manis, sesuatu yang nikmat. Jadi membalas hak, tapi tidak mengambil hak itu, Allah ganti. Betul. Allah menggantinya dengan sesuatu yang bila seperti orang memanfaatkan hak itu sendiri. Tapi itu tadi ya Pak Kiai, itu perlu dilatih kan? Maksudnya mengelola, dan itu kan musuh yang paling besar dalam diri kita, adalah bagaimana kita mengelola ego, mengelola kemudian amarah. Itu memang harus dilatih ya? Harus dilatih, sampai Rasul dalam salah satu hadis yang sahih
Ya, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukannya gladiator yang bisa membanting orang. Walakin syadid ya yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marahnya ketika sedang berkobar. Nah, dia syadid, orang yang hebat, orang yang kuat gitu. Pak Kiai, kalau misalnya kita sudah ingin marah ya, udah kemarahan kita tuh emosi kita sudah diubun-ubun. Apa yang kita bisa lakukan setidaknya untuk kemudian bisa meredam? Karena khawatir kalau kita biarkan kan itu menjadi akar masalah dari keburukan. Jadi kita harus seperti apa Pak Kiai respon yang bisa kita lakukan? Pertama diam. Oke. Kemudian ketika diam gitu kita beristighfar. Dan lalu segera kita berwudu. Berwudu, oke. Dalam wudu itu tensi itu mestinya turun. Tapi kalau masih bergejolak juga disuruh sholat langsung. Ya, kemudian merubah posisi. Merubah posisi. Posisi. Kalau dia marahnya sedang duduk, dia mesti diri. Kalau dia diri, dia mesti duduk gitu. Kalau dia lagi duduk, dia berbaring. Maka perubahan itu secara psikologis juga mempengaruhi jiwa dia juga. Oke. Jadi jangan pada posisi itu gitu. Jadi kira-kira itu begini. Tahwilul hal, kondisi itu dirubah itu begini. Kira-kira kalau pada posisi semacam itu dia dipengaruhi oleh setan, kalau dia posisi yang lain belum tentu gitu loh. Oke. Jadi hakikatnya seperti itu. Biasanya kalau dalam rumah tangga Pak Kiai, misalnya lagi berdebat lah antara pasangan suami istri ini, ya lagi marahan gitu. Kadang ada yang mengalah, sudah saya keluar aja. Lagi panas ini suasananya. Misalnya suami memutuskan untuk keluar. Nah kadang-kadang istri, kita harus selesaikan dulu, harus ini. Nah pilihan sebenarnya untuk mengambil jeda, untuk keluar dari pertengkaran itu tuh sebenarnya malah pilihan yang bisa diambil ya Pak Kiai ya? Bahkan lebih bagus. Itu lebih yang bagus. yang dibilang tahwil itu. Kan kalau dia di dalam dia keluar, kalau di luar dia masuk ke dalam. Tetapi yang bagus itu jangan diucapkan. Karena dia akan merangsang orang untuk memberikan komentar gitu loh. Nggak bisa, ayo duduk sini, selesaikan dulu sebelum tuntas. Itu kan jadi menggunakan komentar. Tetapi kalau dia tenang, kemudian dia bergeser, maka tidak ada letupan. Dan itu memang diminta. Tapi dia jangan cuma bergeser doang. Karena kalau dia cuma bergeser doang, belum tuntas. Tapi kalau dia berwudu, atau dia bertasbih, dia bertahmid, dia istighfar, itu tensi itu akan turun. Karena tadi kalau dibilang syu'lah itu jilatan api neraka itu, dia api neraka itu dilawan dengan air wudu gitu loh. Jadi api dengan air itu dia tidak akan bersentuhan dan dia tidak akan mendekat. Jadi insya Allah dengan berwudu, karena itu ya meredam lagi jilatan api neraka itu seperti itu. Betul. Oke, Pak Kiai, tampaknya kita masih akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Kita harus sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.